Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan malam yang merunduk di bawah langit ilahi, izinkan saya menyapa jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Semoga kedamaian, rahmat, dan petunjuk Allah senantiasa menyelimuti hati yang sedang berjuang mengenalnya. Wahai jiwa yang hadir, ketahuilah bahwa setiap detak jantungmu bukan sekadar denyut, tapi denting panggilan menuju asal muasal ruhmu. Dan ketika malam telah merunduk, ketika dunia mulai diam, saat itulah Allah membuka tabir kelembutannya bagi siapa yang mengetuk. Zikir bukan sekadar lafaz, tapi jalan. Ia adalah aliran rahmat yang tak terlihat, namun bisa dirasa, mengalir dari lidah, menembus dada, lalu menyatu dalam denyut semesta yang tak henti menyebut namanya. Maka saat engkau menyebutnya, langit pun menyimak, malaikat mendekat, dan ruhmu bergetar dalam pelukan nurnya. Dalam video ini, kita tidak sekadar mendengar kata-kata, tapi merenungi getaran kalimat yang berasal dari sumber segala cahaya. Kita akan menyusuri bab demi bab, bukan dengan tergesa, tapi dengan khusyuk. Karena jalan menuju Allah bukan jalan terburu, melainkan jalan tunduk. Jika hatimu tersentuh, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin zikir ini mengalirkan energi ilahi ke dalam hidupku. Atau jika engkau telah merasakannya, bagikanlah pengalaman itu, karena bisa jadi melalui ceritamu, Allah menuntun jiwa lain yang sedang tersesat. Mari kita mulai perjalanan ini, dengan hati yang jujur, jiwa yang lembut, dan lisan yang siap menyebut nama yang paling suci dari segala yang pernah disebut, Allah. Bab 1. Waktu yang tidak dipilih manusia, tapi dipilih Allah. Ketika gema adzan Isya menjadi gema terakhir dalam sehari, banyak dari kita menutupnya dengan kantuk, lelah, dan kesibukan dunia. Namun tahukah engkau ada satu rahasia yang tidak dibuka di siang hari, tapi hanya bisa disentuh ketika langit mulai gelap dan dunia mulai sunyi? Di waktu inilah, tepat setelah Isya, terbentang sebuah pintu rohani yang tidak dibuka oleh waktu lain. Waktu ini tidak dipilih manusia, tapi dipilih langsung oleh Allah sebagai ladang tenang untuk para pencari cahaya. Ia adalah waktu para ruh kembali menghadap, tanpa topeng, tanpa sibuk, tanpa suara dunia. Hanya ruh dan dia. Zikir yang dilafazkan setelah Isya bukan sekadar ibadah lisan. Ia adalah perjalanan. Sebuah arus halus yang mengalir dari lisan menuju dada, dari dada menuju ruh, dan dari ruh menuju langit ketujuh. Ketika engkau duduk diam, di pojok kamarmu yang sepi, menyebut asma Allah dalam nafasmu yang lirih, engkau sesungguhnya sedang mengaktifkan medan cahaya yang hanya menyala di waktu ini. Energi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Ia menyusup ke dalam hati yang pernah lelah, menyelimuti luka yang tak sempat disembuhkan siang hari, dan mengangkat ruhmu ke tingkatan rasa yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diam-diam ditangisi. Malam telah lama menjadi tempat para nabi menyendiri. Ibrahim menghadap Allah saat malam pekat, Musa menerima firman saat sepi, Rasulullah didatangi Jibril saat malam yang tak ada manusia lain tahu. Malam adalah panggung rahasia antara kekasih dan sang kekasih. Maka saat engkau duduk selepas Isya dan mulai berzikir, engkau sedang mengikuti jejak yang sama. Bukan sekadar ibadah, tapi engkau sedang kembali ke pola langit. Di waktu itulah zikirmu mengalir seperti sungai tenang, lalu berubah menjadi cahaya yang naik ke arsy, disambut malaikat yang sudah menantimu, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Banyak orang tidak tahu bahwa keheningan malam adalah taman ilahi yang tak bisa didatangi oleh orang yang sibuk dengan dunia. Malam bukan tempat bicara, tapi tempat mendengar. Maka saat zikir dibaca setelah Isya, engkau tidak hanya bicara pada Tuhan, tapi engkau sedang mendengarkan getaran langit di dalam dadamu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang menangis tanpa sebab ketika membaca zikir setelah Isya, karena ruh mereka sedang disentuh dan jiwa mereka sedang dipanggil untuk kembali pulang, meski hanya sebentar sebelum fajar memanggil mereka kembali ke dunia. Saudaraku, jika kau tahu betapa luasnya pintu rahmat yang dibuka setelah Isya, niscaya engkau akan merasa rugi setiap kali melewatinya. Dunia tak pernah berhenti memanggilmu dengan kesibukan, tapi Allah Tuhanmu memanggilmu hanya di waktu tertentu.
Dan satu di antaranya adalah ini, waktu di mana ruhmu paling jujur, hatimu paling sunyi, dan seluruh langit menunduk mendengarkan. Maka bacalah zikir itu malam ini, bukan dengan hafalan, tapi dengan seluruh isi hatimu. Biarkan ia mengalir, dan engkau akan tahu, zikir itu bukan sekadar suara, ia adalah cahaya yang hidup di dalam dirimu sejak engkau diciptakan. Bab 2. Zikirmu menghidupkan malaikat di sekelilingmu. Pernahkah engkau merasa seolah ada yang mengawasi, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa damai? Itulah saat zikirmu telah membangkitkan kesadaran spiritual bahwa engkau tidak pernah sendiri. Setiap zikir yang dilantunkan dengan hati yang hadir dan jiwa yang pasrah akan memanggil kehadiran makhluk-makhluk cahaya yang telah lama menantimu. Mereka bukan sekadar saksi, tapi penjaga, penolong, dan pembawa pesan ilahi. Malaikat-malaikat yang berdiri di sekitar manusia tidak menunggu kekayaan, tidak menunggu gelar, mereka menunggu zikir. Dan saat engkau menyebut namanya di malam hari, mereka bangkit. Bukan dengan tubuh, tapi dengan cahaya. Mereka mengelilingimu dalam lingkaran lembut yang tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang hening. Ada yang berdiri di atas kepala, membawa nur yang menetes seperti embun rohani. Ada pula yang di sisi kananmu, yang menampung setiap zikir dengan lembaran cahaya yang lebih halus dari sutra. Dan di sisi kirimu, ada yang membungkusmu dari bisikan kegelapan, menjaga agar hatimu tidak tergelincir saat zikir menyelami kedalaman batin. Bahkan ada malaikat yang diutus hanya untuk mencium harum ruhmu saat engkau menyebut nama Allah dengan cinta yang sungguh-sungguh. Zikir bukan sekadar membangkitkan energi di dalam dirimu, tapi juga membentuk resonansi antara kau dan para makhluk langit. Di alam yang tak bisa dijangkau oleh logika, getaran zikirmu menyatu dengan frekuensi para malaikat yang membawa kalam ilahi. Maka seringkali kita merasa damai yang tidak bisa dijelaskan setelah zikir malam. Itu bukan imajinasi. Itu adalah pertanda bahwa ada yang hadir, ada yang menyambut, dan ada yang sedang menuliskan namamu dalam barisan kekasih langit malam itu. Dan engkau mungkin tidak tahu, malaikat yang mencatat zikirmu setelah Isya memiliki tugas yang berbeda dengan malaikat yang mencatat siang hari. Mereka bukan sekadar mencatat, tapi menyampaikan. Mereka naik bersama ruh dari zikirmu, membawanya ke lapisan-lapisan langit, hingga mencapai makam tertinggi yang mampu mereka jangkau. Mereka membawakan bukan hanya lafaz, tetapi niat, tangisan, dan niat taubat yang tersembunyi di sela-sela bisikanmu. Mereka menghadap Allah dengan membawa hatimu, bukan tubuhmu. Maka jangan remehkan satu kalimat, Subhanallah atau Ya Rahman yang engkau ucapkan setelah Isya. Kalimat itu bisa lebih besar dari seluruh amal yang engkau lakukan dalam sehari bila dibaca dengan rasa. Karena pada malam yang sunyi, zikir menjadi puisi yang didengarkan oleh langit. Dan ketika langit mendengarkan, maka bumi pun akan mengikuti. Engkau tidak sedang berzikir sendirian. Engkau sedang dikelilingi oleh pasukan cahaya yang sedang mengangkat jiwamu ke tempat yang bahkan engkau sendiri belum tahu namanya. Bab 3. Nafasmu jadi kendaraan ruh menuju Allah. Dalam zikir malam, terutama setelah Isya, kita sering lupa bahwa bukan hanya kata yang menggetarkan langit, tetapi nafas yang menyertainya. Nafasmu bukan sekadar aliran udara, ia adalah kendaraan ruh yang menembus batas dimensi. Setiap helaan dan hembusan yang engkau iringi dengan zikir, sejatinya adalah gerakan batin yang sedang mencari jalan pulang. Maka jangan sepelekan nafasmu saat berzikir. Ia adalah perahu yang mengangkut ruhmu dari alam dunia menuju lautan ilahi yang tak bertepi. Dan setelah Isya, ketika dunia mulai terdiam, kendaraan itu melaju lebih cepat, tanpa hambatan, tanpa hiruk-pikuk. Para ahli hakikat telah lama mengetahui bahwa nafas adalah alat yang paling lembut untuk mengukur kehadiran Tuhan. Jika zikirmu hanya dari lidah, maka getarnya hanya sebatas ruang. Tapi bila zikir itu bersenyawa dengan nafas, maka seluruh tubuh, seluruh batin akan menjadi gemanya. Zikir menjadi seperti cahaya yang mengikuti setiap desah kehidupan. Dan dalam sepi malam, zikir yang melewati nafasmu akan menggema bukan hanya di dadamu, tapi juga di lapisan-lapisan langit yang mulai terbuka bagi ruh-ruh yang sadar. Begitu engkau mulai berzikir dan menyesuaikannya dengan ritme nafas, engkau akan menyadari bahwa bukan engkau yang sedang mengucap, tapi ruhmu lah
yang sedang berbicara. Bukan kepada dunia, bukan kepada dirimu sendiri, tapi kepada Sang Pemilik segalanya. Nafasmu membawa pesan yang hanya dimengerti olehnya. Pesan tentang rindu, tentang luka yang ingin sembuh, tentang lelah yang ingin diangkat, dan tentang cinta yang tak pernah bisa ditulis dengan pena. Maka jangan hentikan nafasmu dalam zikir. Biarkan ia terus mengalir sebagai sungai rahasia antara dirimu dan Tuhanmu. Malam hari, nafas menjadi lebih dalam, lebih tenang. Ini adalah momen terbaik untuk menyelam. Tak perlu terburu-buru, tak perlu menghafal banyak, cukup satu nama, Allah, dan biarkan ia masuk bersamaan dengan tarikan nafasmu dan keluar bersama hembusannya. Bila engkau lakukan itu dengan kehadiran sepenuh hati, maka rohmu akan mulai lepas dari belenggu dunia. Ia akan melayang bukan dalam khayal, tapi dalam realitas yang lebih tinggi. Di sana tak ada kata-kata, hanya rasa. Dan saat itu terjadi, engkau akan tahu bahwa zikir bukan sekadar amal. Ia adalah jembatan. Ia adalah perjalanan pulang yang tak butuh langkah kaki. Cukup nafas, cukup rasa, cukup kesadaran, maka berzikirlah setelah Isya dengan nafasmu yang penuh kejujuran. Jangan sekadar ucap, biarkan tubuhmu diam, tapi biarkan ruhmu berjalan. Karena setiap zikir yang menyatu dengan nafas adalah cahaya yang memecah kegelapan dan membawa ruh kembali ke samudra asalnya, lautan cinta Allah yang tanpa batas. Bab 4. Ketika dada menjadi tempat turunnya cahaya. Ada saat dalam zikir malam di mana engkau tidak lagi sekadar merasa damai, tapi engkau mulai merasakan seolah ada sesuatu yang turun ke dalam dadamu. Bukan bayangan, bukan ilusi, tapi semacam rasa hangat, lapang, atau getaran halus yang seolah memenuhi seluruh rongga dada. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai tajalli, saat Allah menampakkan sebagian kecil cahayanya ke dalam batin hamba yang siap. Dan zikir setelah Isya adalah salah satu kunci paling lembut untuk membuka ruang tajalli itu. Karena malam telah meleburkan ego dan hati telah cukup lelah untuk berserah. Ketika zikirmu disambut oleh langit, maka balasannya bukan sekadar pahala. Ia berupa cahaya. Tapi cahaya ini bukan seperti sinar yang bisa dilihat mata. Ia adalah cahaya yang hidup di dalam dada, mengusir gelapnya was-was, menghanguskan beku dan ragu, dan menghadirkan kesadaran bahwa engkau sedang tidak sendiri. Dada yang tadinya sempit berubah menjadi lapang. Pikiran yang tadinya kalut berubah menjadi jernih. Dan itu bukan karena kata-kata zikirnya, melainkan karena rasa pasrah yang tulus yang mengantarkannya. Zikirmu telah membentuk ruang, dan ruang itu adalah tempat di mana Allah menurunkan cahayanya. Ia tidak datang kepada hati yang keras, yang tergesa, atau yang sombong, tapi ia akan memilih dada yang lembut, yang ikhlas, yang duduk sendiri dalam malam dan berkata lirih, "Ya Allah, hamba rindu." Maka ketika engkau mulai merasakan dada menjadi lebih hangat, lebih lapang, lebih tenang, jangan kau abaikan itu. Itulah waktu ketika zikirmu bukan hanya didengar oleh malaikat, tapi juga disambut oleh cahaya Tuhan itu sendiri. Para sufi dahulu tidak berbicara banyak soal teori. Mereka hanya mengatakan, duduklah, diamlah, dan sebut namanya sampai hatimu menyala. Dan ternyata benar. Ketika zikir dilakukan dengan rasa yang benar, tidak perlu teriak, tidak perlu banyak kata, dada akan menyala. Dan cahaya itu akan terus bertahan, bahkan setelah zikir usai. Ia akan tinggal di situ, menemani tidurmu, membentuk mimpimu, dan perlahan memperbaiki isi hidupmu dari dalam. Karena zikir setelah Isya tidak berhenti di lisan, ia tinggal di dada. Maka mulai malam ini, izinkan dadamu menjadi tempat turunnya cahaya. Jangan penuhi ia dengan kegelisahan dunia atau berita yang tak pernah habis. Cukupkan ia dengan namanya. Bacalah pelan-pelan dengan nafas yang terjaga dan biarkan cahaya turun sedikit demi sedikit. Engkau akan tahu ketika waktunya datang. Karena dada yang tadinya gelap akan terasa seolah baru saja disentuh oleh tangan kasihnya. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak akan ingin berhenti berzikir, bahkan ketika dunia memanggilmu kembali esok pagi. Bab 5. Satu kalimat yang menembus 7 langit. Di antara banyak kalimat zikir,
Ada satu kalimat yang jika engkau ucapkan setelah Isya, akan menembus 7 lapisan langit dan mengguncangkan takhta langit yang tertinggi dengan kelembutan. Kalimat itu bukan karena panjangnya, bukan karena iramanya, tapi karena kemurnian niat saat mengucapkannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya syahadat, tapi adalah kunci pembuka dimensi ruhani yang hanya bisa dirasakan saat hati benar-benar pasrah. Ia adalah gema dari fitrahmu sendiri yang sedang kembali pulang ke asalnya. Maka ketika engkau mengucapkannya dengan sadar, seluruh langit akan membuka mata ruhani padamu. Para malaikat yang berada di lapisan langit pertama hingga ketujuh memiliki tugas masing-masing terhadap zikir manusia. Ada yang mencatat, ada yang mengantarkan, ada yang menyaring niat, dan ada yang menyambut zikir itu seperti wangi kasturi yang naik dari bumi. Kalimat La ilaha illallah yang keluar dari mulut seseorang yang jujur akan dibawa naik oleh malaikat yang tidak ditugaskan untuk siapapun selain bagi mereka yang berzikir di malam hari. Dan ketika zikir itu menembus langit ketujuh, ia tidak hanya menjadi catatan amal, tapi menjadi cahaya yang kembali turun, menyinari kehidupan orang yang mengucapkannya. Dalam malam yang sunyi, kalimat ini menjadi seperti anak panah cahaya yang melesat dari hati ke langit. Ia tidak membutuhkan suara keras, bahkan ketika dibisikkan dari dalam hati, jika tulus, ia akan mengguncang dimensi. Zikir ini bukan hanya pernyataan iman, tapi adalah penyatuan antara pengakuan dan keinginan untuk kembali. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Kalimat ini akan mengangkat ruh yang telah lama jatuh dalam kelelahan dunia, lalu mengajaknya berdiri kembali di hadapan Sang Cahaya. Kadang saat kita mengucapkan kalimat ini dalam zikir setelah Isya, dada kita terasa berat. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena ruh sedang dibersihkan. Kalimat tauhid seperti cermin, dan ketika ia datang, ia akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Tapi jangan takut, karena Allah tidak pernah memanggil seseorang untuk mendekat, kecuali jika dia ingin menyucikannya. Maka biarkan kalimat ini membakar kesombongan, membilas luka, dan menuntunmu menuju pemahaman bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kau miliki, tapi tentang kepada siapa kau kembali. Dan ketika kau terus ulangi kalimat ini malam demi malam, engkau akan menyadari bahwa bukan engkau lagi yang mengucapkannya, tapi ruhmu lah yang berbicara langsung kepada Tuhanmu. Ia merindukannya, ia sedang mencari jalan pulang. Maka biarkan zikir ini menjadi pelita di malam-malam gelapmu. Satu kalimat yang menembus 7 langit, dan kembali sebagai cahaya yang menetap di relung hatimu yang paling dalam. Bab 6. Energi ilahi yang masuk saat dunia tertidur. Ada energi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang terjaga di saat dunia tertidur. Energi ini bukan milik orang yang sibuk di siang hari, bukan pula milik mereka yang hanya menyebut namanya saat butuh. Energi ini milik para pencinta yang menyebut Allah ketika tidak ada satupun yang melihat. Dan zikir setelah Isya adalah jalan yang membuka pintu itu. Saat semua sedang istirahat, saat bumi mulai hening, langit justru ramai oleh cahaya. Disitulah zikirmu menjadi kunci yang membuka saluran antara bumi dan arsy. Energi itu bukan fiksi, ia nyata. Ia akan mengalir, tidak ke jasadmu, tapi ke ruhmu. Energi ilahi itu tidak seperti aliran listrik. Ia tidak membuatmu menggigil, tapi membuat hatimu hidup. Ia tidak membakar tubuhmu, tapi membakar kelalaianmu. Ia masuk ke dalam hati seperti air hujan, turun ke tanah yang kering, perlahan tapi pasti. Dan saat zikir di waktu malam dilakukan dengan hati yang tenang, energi ini akan mencari tempatnya. Ia akan masuk ke dalam relung jiwa yang selama ini kosong, lalu mengisinya tanpa suara, tanpa paksa. Maka jangan heran jika setelah beberapa malam engkau berzikir dengan sungguh-sungguh, hidupmu mulai berubah tanpa sebab yang jelas. Itulah tanda energi itu telah tinggal. Orang-orang yang pernah merasakan energi ini tidak akan pernah sama lagi. Mereka bisa merasakan kesedihan dunia, tapi tidak lagi ditenggelamkan olehnya. Mereka bisa merasakan rasa takut, tapi tidak lagi dikendalikan olehnya. Energi ilahi yang mereka dapatkan dari zikir malam membuat mereka tangguh bukan karena kuat,
tapi karena disandarkan. Mereka sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada kekuatan yang mengalir terus dalam diri mereka, bahkan saat tidak ada yang tahu. Banyak orang mengejar ketenangan dengan obat, pelarian, atau hiburan, tapi semua itu hanya sementara. Ketika zikir dilakukan setelah Isya, bukan hanya menenangkan tapi menghubungkan. Dan disitulah perbedaan besar itu terjadi. Ketenangan duniawi hanyalah diamnya gejolak, tapi ketenangan rohani adalah hidupnya rasa sadar. Dan itu hanya bisa terjadi jika engkau duduk dalam sunyi, lalu menyebut nama Allah, dengan nafas yang dalam dan hati yang hadir. Saat itulah energi ilahi tidak hanya mendekat, ia masuk dan tinggal. Maka jangan tunggu sempurna untuk memulai. Jangan tunggu suci untuk mengucap. Energi ini tidak memerlukan kesempurnaanmu. Ia hanya menunggu kejujuranmu. Bacalah zikir setelah Isya dengan rasa ingin kembali, dan biarkan Allah sendiri yang membersihkan jalanmu. Karena energinya tidak datang kepada mereka yang mengaku kuat, tapi kepada mereka yang diam-diam lemah, dan tetap menyebut namanya dalam gelap. Bab 7. Hening malam adalah panggilan tertinggi. Ketika dunia telah mematikan lampunya dan suara-suara kehidupan mulai padam satu persatu, sesungguhnya langit baru saja membuka suara paling lembutnya. Hening malam bukanlah kehampaan, ia adalah panggilan. Sebuah panggilan tanpa suara yang hanya bisa didengar oleh ruh yang terjaga. Zikir setelah Isya bukan hanya ibadah, tetapi adalah jawaban atas panggilan itu. Sebab malam tidak hanya sunyi karena dunia tidur, tetapi karena Allah sedang ingin bicara denganmu, tanpa gangguan, tanpa perantara. Maka jika engkau mau mendengar, duduklah dalam zikir. Karena itu adalah bahasa Tuhan yang diturunkan dalam diam. Banyak orang takut akan keheningan. Mereka merasa kosong, gelisah, atau terasing. Padahal justru dalam hening itulah hati dibersihkan dari semua suara palsu yang selama ini menyesatkan. Zikir setelah Isya mengajarkan kita untuk tidak lari dari sunyi, tapi masuk ke dalamnya. Karena sunyi malam yang diisi dengan zikir akan berubah menjadi ruang pertemuan. Tempat di mana hatimu mendengar dengan jernih. Tempat di mana bisikan ilham turun perlahan. Dan yang lebih dalam dari itu, sunyi adalah tempat Allah menurunkan kelembutan yang tidak akan pernah turun di tengah keramaian siang. Jika engkau melatih hatimu untuk duduk dalam zikir setiap malam, maka lama-kelamaan engkau akan rindu pada keheningan itu. Bukan karena engkau ingin menjauh dari dunia, tapi karena dunia terasa terlalu bising dibanding suara Tuhan dalam hatimu. Hati yang sudah merasakan cahaya zikir dalam sunyi akan berubah menjadi ladang keheningan yang hidup. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah resah, dan tidak gampang tergoda. Sebab ia telah mencicipi satu kenikmatan, bicara dengan Allah. Tanpa kata, hanya lewat rasa. Sungguh tidak ada tempat paling jujur selain malam. Disitulah engkau bisa menangis tanpa ditanya, mengaku tanpa diadili, dan mencintai tanpa disorot siapapun. Maka saat engkau menyebut, Ya Allah, di malam hari, kau sedang menyambung tali yang sangat tua. Tali yang pernah dipegang para nabi, para wali, dan para pecinta sejati yang hidup hanya untuk Dia. Itulah sebabnya zikir setelah Isya bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah akar yang menanamkan ruh ke dalam bumi ketaatan. Agar kelak saat fajar datang, engkau bisa berdiri bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai jiwa yang telah disentuh malam. Hening bukan kosong, ia penuh, tapi hanya mereka yang berzikir dengan kehadiran yang bisa merasakannya. Maka malam ini jangan hanya tidur, duduklah sebentar. Ambil nafas perlahan, ucapkan namanya, dan dengarkan kembali hatimu. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam di mana langit pertama kali menyambut ruhmu dengan senyuman. Bab 8. Tersingkapnya rahasia tak terucap. Ada rahasia yang tidak bisa ditemukan di dalam kitab, tidak bisa dijelaskan oleh guru, bahkan tidak bisa dituliskan oleh pena siapapun. Rahasia itu hanya muncul saat seseorang duduk diam dalam zikir yang panjang, terutama setelah Isya, ketika tubuh lelah dan hati mulai jujur. Saat itu sesuatu akan terbuka dalam dirimu, bukan mata kepala, tapi mata batin. Tiba-tiba engkau mengerti sesuatu yang selama ini tak mampu kau pahami. Bukan karena ada suara, tapi karena ada rasa yang menggugah.
Itulah yang disebut futuh, terbukanya hijab, datangnya pengertian ilahi, bukan lewat logika, tapi lewat kesadaran ruhani. Mereka yang menjaga zikir malam tidak pernah mencari mimpi indah, tapi seringkali mereka justru diberi isyarat yang tidak dicari. Sebuah gambaran batin, sebuah pemahaman mendalam, sebuah rasa kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Rahasia itu tidak datang karena engkau layak, tapi karena Allah Maha Pemurah. Ia membuka rahasianya kepada siapa saja yang sabar, duduk di pintunya. Maka jangan kaget jika tiba-tiba dalam satu zikir, engkau merasa seolah tahu arah hidupmu. Atau engkau tiba-tiba menangis karena merasa disapa oleh sesuatu yang selama ini tak kau mengerti. Itulah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik malam dan diam. Rahasia ini tidak dibuka di pasar, tidak muncul di kelas, dan tidak bisa dibeli. Ia hanya muncul dalam ruang antara nafas dan zikir. Saat engkau mengucap Ya Nur, lalu tiba-tiba hatimu terasa disentuh oleh getaran lembut, itulah rahasia yang turun. Saat engkau menyebut Ya Wadud, lalu tanpa sebab merasa dicintai, meski tak ada orang di sekelilingmu, itulah sentuhannya. Allah punya cara tersendiri untuk berbicara kepada hambanya yang tekun. Dan kadang, dia tidak menggunakan kata, dia hanya memberikan rasa. Setelah Isya adalah saat di mana ruh paling siap untuk disentuh. Ia lelah dari dunia. Ia telah menunaikan salat terakhir. Ia mulai menepi. Maka saat zikir dilakukan dalam kondisi ini, pintu-pintu rahasia yang tertutup sepanjang hari mulai retak. Dan satu demi satu akan terbuka. Tidak semuanya sekaligus, tapi cukup satu saja yang terbuka. Dan engkau akan merasa hidupmu telah menemukan arah yang tak pernah dijelaskan oleh siapapun. Zikir itu bukan hanya mengingat, ia membangkitkan kembali siapa dirimu sebenarnya sebelum dunia melukaimu. Dan jika engkau terus menjaga zikir ini setiap malam, maka rahasia itu akan semakin akrab. Ia akan datang bukan hanya sebagai kunjungan, tapi sebagai teman. Ia akan membimbingmu dalam diam, menyelamatkanmu dalam gelap, dan memelukmu dalam sepi, karena Allah tidak pernah menyimpan rahasianya untuk menyiksa, tapi untuk diberikan kepada mereka yang siap menampungnya. Dan zikir setelah Isya adalah bukti kesiapan itu. Maka teruslah duduk, teruslah menyebut, sampai rahasia itu tak lagi rahasia, tapi menjadi bagian dari nafasmu setiap malam. Bab 9. Energi ilahi yang tidak tampak namun nyata. Dalam kesunyian malam, ketika tubuh mulai lelah dan dunia telah meluruh keheningan, zikir yang dibaca setelah Isya menjadi aliran yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Tidak setiap mata bisa melihatnya, tapi hati yang bersih akan merasakannya bagai aliran sungai cahaya yang melewati tulang dan nadi. Energi ilahi yang terpancar dari zikir ini bukan hanya sekadar getaran kata-kata, tetapi pancaran ruhani yang membangkitkan sisi terdalam dalam jiwa manusia. Ia membangunkan bagian ruh yang tertidur dan menghubungkannya langsung dengan arus tak terbatas dari nur Allah. Bagi sebagian orang, zikir adalah pengulangan lafaz yang biasa. Namun bagi jiwa yang terjaga, setiap zikir adalah pembuka hijab. Dalam kondisi gelap malam, ketika tidak ada yang menyaksikan selain Dia yang Maha Menyaksikan, zikir menjadi permadani lembut yang membentang dari bumi hingga ke arsy. Saat hati menyeru, Ya Hayyu Ya Qayyum, seakan seluruh tubuh bergetar halus menyambut energinya yang turun. Hening menjadi padat dan cahaya menjadi nyata di dalam kesadaran yang penuh tunduk. Energi ilahi dari zikir setelah Isya juga mengubah ruang batin seseorang. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat penuh kegelisahan, tapi sebagai tempat Allah menampakkan berbagai wajah cintanya. Zikir menjadi pelindung dari kegelisahan malam, penenang dari luka-luka jiwa, dan perisai dari bisikan yang tidak membawa damai. Yang tersisa hanya ketenangan seperti danau yang tak terusik angin. Dan di tengah danau itu, seakan ada pelita yang menyala, memancarkan cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Yang menarik, energi ini tidak hanya mengisi sang pelaku zikir, tapi juga merembes ke sekitarnya. Ia bisa mengubah suasana ruangan, melembutkan hati orang-orang yang dekat dengannya, dan bahkan memberi ketenangan pada makhluk yang tidak bisa berbicara. Dalam dimensi ruhani,
Zikir adalah suara yang menenteramkan seluruh alam, gema yang dikenali oleh malaikat dan disambut oleh cahaya. Energi ini bukan fiksi, ia nyata, hanya tak semua sadar bagaimana cara merasakannya. Karena itu, jangan pernah meremehkan zikir yang dibaca saat malam telah turun. Saat kau melafazkan namanya dalam tenang, kau sedang membangun jembatan tak kasat mata yang menghubungkan bumi dengan langit. Dalam keheningan, engkau tidak sendiri. Energi ilahi mengalir, mendekap, membimbing. Ia bukan milik para wali saja. Ia tersedia bagi siapapun yang ikhlas dan penuh cinta saat menyebut namanya. Maka duduklah tenang, biarkan zikirmu menjadi aliran cahaya yang tidak hanya menyentuh jiwamu, tetapi juga langit dan seluruh semesta yang sedang diam menyimak. Bab 10. Zikir sebagai cahaya yang menjadi teman di alam abadi. Ketika malam menutup dunia dan setiap suara manusia perlahan memudar dalam diamnya, zikir yang diucapkan setelah Isya menyisakan gema di dimensi yang tidak dilihat oleh mata. Gema itu bukan hanya berada di ruang, melainkan di waktu, di lapisan-lapisan keberadaan yang melintasi batas antara hidup dan mati. Zikir itu menjadi cahaya yang tidak padam, bahkan setelah tubuh ini kembali menjadi tanah. Ia adalah teman perjalanan menuju alam akhir, saat segala bentuk kesendirian menjadi nyata, dan tiada makhluk yang sanggup menemani selain amalan yang pernah dibisikkan dengan penuh cinta di hadapannya. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap zikir yang dilafazkan di malam hari ibarat menyalakan lentera-lentera kecil yang akan menerangi jalan kita di alam kubur? Lentera-lentera itu bukan sekadar simbol, tetapi hakikat yang dikabarkan oleh para kekasih Allah. Ruh yang telah terbiasa berzikir di waktu sepi akan mengenali cahaya itu dan merasa teduh dalam dekapan zikir yang dulu pernah menjadi denyut nafasnya. Bahkan malaikat pun mengenali zikir itu, dan dengan izinnya mereka akan menuntun ruh si penzikir melewati lapisan-lapisan gelap yang tidak diketahui oleh makhluk biasa. Di alam yang tiada matahari, tiada bulan, dan tiada listrik, cahaya zikir menjadi penentu arah. Ia menyingkap tirai kegelapan bukan karena terangnya suara, tetapi karena sucinya makna. Zikir bukan hanya suara, ia adalah pancaran ruh, gema keikhlasan, dan cahaya dari cinta sejati kepada Allah. Itulah sebabnya para wali senantiasa menjaga zikir malamnya, karena mereka tahu dunia ini bukan tujuan akhir. Mereka tidak berzikir untuk dunia, tapi sebagai bekal kembali pulang. Setiap kali seseorang menyebut, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Subhanallah, atau La ilaha illallah, dengan hati yang hadir di malam hari, maka kalimat itu bukan hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ia tercatat di Lauhul Mahfuz, disaksikan oleh malaikat, dan terpantul ke lapisan-lapisan langit yang merespon dengan gerakan cahaya yang tidak terdeteksi mata manusia. Maka jangan pernah merasa zikir itu kecil, walau hanya satu kalimat yang diucapkan dalam senyap. Satu kalimat saja, bila lahir dari rasa rindu kepada Allah, mampu menjadi penuntun abadi dalam kesendirian akhirat. Maka mari kita jaga zikir kita. Jadikan malam setelah Isya sebagai taman untuk menyebut namanya, meski hanya dengan lirih. Jangan tunggu kondisi ideal, jangan menunggu suasana sunyi, karena zikir itulah yang menciptakan kesunyian yang suci. Dan jika suatu hari tubuh ini lelah dan ruh ingin kembali, semoga zikir-zikir yang kita jaga itulah yang pertama kali menyambut kita. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Zikir yang pernah kau lafazkan saat dunia tidur akan menjadi teman paling setia saat segalanya meninggalkanmu. Dan kini setelah kita menyelami makna zikir yang mengalir setelah Isya, semoga hati kita semakin lembut, ruh kita semakin terang, dan langkah kita semakin dekat kepadanya. Zikir bukan hanya suara dari mulut, tapi arus cinta yang mengalir dari kedalaman jiwa ke langit yang tak berbatas. Bila engkau istiqomah, maka energi ilahi itu akan menjadi pakaian ruhmu, pelindung jiwamu, dan jalan terangnya hidupmu. Wahai saudaraku yang sedang mencari ketenangan, semoga setiap malam setelah Isya menjadi perjumpaan rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Semoga setiap zikir yang kau lantunkan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, menghapus gelap dalam hatimu, dan membuka pintu langit yang selama ini kau rindukan. Dari kedalaman hatiku, aku mendoakanmu. Ya Allah, limpahkan cahaya zikirmu
kepada setiap roh yang menonton ini. Jadikan malam-malam mereka sebagai taman zikir yang Engkau cintai. Angkat kesedihan mereka, sembuhkan luka batin mereka, dan hadirkan kedamaian yang hanya Engkau yang mampu memberinya. Amin ya Rabbal Alamin. Teruslah berzikir, jangan lelah menyebut namanya. Karena dalam setiap sebutan ada jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.